Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. selamat siang anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang, Pak. Pak, Siang, Pak. Waduh, Mas Rizky kok malah tiduran ini gimana ini? Wah, sudah siap belum untuk lanjutan pembelajaran pada pagi hari ini untuk melanjutkan presentasi yang telah dimulai minggu kemarin? Nah, sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Good. Nah, untuk hari ini siapa yang tidak berangkat? Mas Rifki, siapa ya yang tidak berangkat kira-kira? Wah, Mas Adin, Bagaimana, Pak? yang tidak berangkat siapa ya? Yang tidak berangkat. Bentar, Pak. Ya. Nah, sepertinya berangkat semua, Pak. oh ya, baik. Terima kasih Mas Indo. Ya udah, kalau gitu kita langsung lanjut aja ya ke pembelajaran kita pada pada siang hari ini. Kita akan melanjutkan presentasi yang sudah dimulai minggu kemarin. Nah, hari ini siapa yang akan presentasi? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Rimbo. Lanjutkan presentasi. Baik, Pak. Izin share screen, nggih. Iya, silakan Mas Rimbo. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Nah, sudah terlihat Mas Rimbo. Baik, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk presentasi melanjutkan dari minggu kemarin mata pelajaran dari Bapak Tito. Jadi untuk saya mengambil modifikasi permainan net, Pak, dari bola voli. Ya, Nah, baik Mas Rimbo. olahraga bola voli merupakan salah satu permainan yang menggunakan bola besar. Bola dilambungkan melewati atas jaring atau net dengan maksud dapat menjatuhkan bola di dalam lapangan permainan lawan untuk mencari kemenangan dalam bermain. Untuk yang saya modifikasi, saya membuat permainan bola voli menjadi hal yang sedikit berbeda sebagai berikut. Yang pertama, ukuran lapangan 4 kali 4 meter dibagi menjadi 4 bagian. Ini ukuran lapangannya lebih kecil dari permainan bola voli pada umumnya. Yang kedua, lapangan dibatasi dengan net melintang, bisa dengan di modifikasi dengan seutas tali saja sudah bisa. Untuk yang ketiga, setiap bagian lapangan luasnya 2 meter persegi. Jadi yang keempat, permainan bola voli ini dilakukan oleh 4 orang pemain. Sedangkan tinggi netnya 2 meter lebih 25 cm. Untuk permainan ini ditujukan untuk siswa SMA atau SMK. Mengapa ditujukan untuk SMA atau SMK? Karena kita duduk di kelas SMA. Jadi saya rasa cocok buat permainan ini, cocok buat seusia kita. Gitu, Pak.
Untuk cara bermainnya, yang pertama, pemain harus mampu memindahkan bola atau melewati net dengan passing atau smash. Yang kedua, pemain hanya boleh satu kali kontak dengan bola dalam satu kali kesempatan. Yang ketiga, pemain bebas akan mengarahkan bola ke lapangan lawan. Jadi kan itu ada 4 blok lapangan, jadi 1 versus 3 orang. Jadi bebas untuk memilih lawannya. Yang keempat, permainan poin sama seperti bola voli pada umumnya. Yang kelima, game point apabila pemain yang dapat menyerang lawan sebanyak 10 kali dinyatakan sebagai pemenangnya. Berikut adalah gambar atau pola lapangan. Ya, seperti gambar di sini, Pak. Ada 4 kolom. Untuk yang hitam-hitam bulat-bulat ini saya gambarkan sebagai pemain. Untuk garis yang melintang di tengah itu sebagai net. Untuk lebar lapangan 2 meter persegi. Ya, mungkin cukup sekian, Pak, presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Rembo. Nah, untuk teman-teman, apakah ada yang akan ditanyakan tentang presentasi Mas Rembo tadi? Apa ada yang kurang jelas atau bagaimana? Halo, teman-teman. Bertanya, izin bertanya. Silakan, Pak Adin. Manfaatnya Mas Rembo. Bagaimana Mas Adin? Mungkin bisa diulang. Yang disampaikan Mas Rembo tadi. Oh, Mas Rembo, apakah akan ditampung dulu apa langsung dijawab untuk pertanyaan dari Mas Adin? Mohon maaf, Pak. Tidak terdengar suaranya. Bagaimana Mas Rembo? Suaranya tidak terdengar dengan jelas di saya, Pak. Oh, untuk pertanyaan dari Mas Adin adalah bagaimana manfaat dari permainan modifikasi permainan tersebut, Mas? Oke, langsung saja. Saya jawab aja, Pak. Ya, jadi Mas Adin, untuk manfaatnya dari permainan bola voli, dari modifikasi permainan bola voli saya, itu salah satunya sebagai permainan untuk hiburan atau rekreasi. Permainan tersebut bisa saja dijadikan untuk kelas meeting dalam sekolah, namun lebih baiknya permainan tersebut sebagai rekreasi dalam saat kita berolahraga. Kan olahraga itu baiknya kita mendapatkan rasa senang di samping kesehatan, ya. Baiknya kita mendapatkan rasa senang. Mungkin dari modifikasi permainan bola voli saya, anak-anak seperti seusia kita dapat bermain dengan enjoy, bermain dengan senang hati, dapat bergembira dengan mengikuti pembelajaran olahraga. Begitu, Mas Adin. Terima kasih Mas Rembo. Nah, apakah sudah cukup jelas ya Mas Adin ya? Ya Pak, cukup jelas. Nah, sekarang saya izin bertanya kepada Mas Rembo. Silahkan, Pak. Nah, di sini saya akan bertanya ya. Tadi ada yang kurang jelas Mas Rembo. Untuk memulai permainannya, apakah dimulai melalui dengan fluid atau bagaimana Mas? Karena tadi tidak disebutkan. Dan satu lagi yaitu maksudnya game point yang menyerang lawan dapat 10 kali berturut-turut itu gimana ya Mas? Mohon dijelaskan. Baik, Pak. Sedikit menambahkan atau menjelaskan pertanyaan dari Pak Tito. Ya, jadi pertanyaan Bapak tadi mulai permainan dan game point-nya. Ya, karena ini modifikasi dari permainan bola voli, tentu saja saya berpatokan pada permainan bola voli, Pak.
Jadi permainan bola voli ini dimulai saat peluit wasit dibunyikan dengan cara melakukan passing atas maupun passing bawah ke lawannya itu. Nah, sedangkan game point yang dimaksud yaitu kan itu ada 4 orang yang bermain, Pak. Apabila salah satunya itu sudah mencapai 10 poin, itu bisa dikatakan sudah game point, Pak. Sudah yang mencapai 10 poin lebih tercepat itu pemenangnya, begitu, Pak. Oh, baik Mas Rimbo. Jadi 4 orang itu dibagi menjadi 2 tim ya. Berarti masing-masing tim terdapat 2 pemain gitu ya. Bukan, Pak. Jadi 4 orang pemain itu ada 4 regu juga gitu, Pak. Jadi setiap pemain, setiap kotak itu satu tim satu pemain gitu, Pak. Oh, jadi eh, setiap bagian itu 1 pemain gitu ya, Mas? Ya, Oh, baik, baik. Nah, cukup jelas. Terima kasih, Mas Rembo, untuk presentasinya hari ini. Untuk selanjutnya, apakah yang ingin akan presentasi lagi? Saya Pak mau Nah, presentasi. silakan Mas Hakim untuk melanjutkan presentasi. Apakah sudah kelihatan? sudah, Pak. Sudah, Sudah Mas. lah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai modifikasi permainan tekbol, teori bermain. Nah, alat yang digunakan yaitu net. Net bisa memanfaatkan atau menggunakan tali apapun yang mudah dijangkau. Yang kedua ada bola sepak. Nah, ini adalah contoh lapangan yang akan kita lakukan untuk melakukan permainan modifikasi permainan tekbol. Kita menggunakan contoh dari lapangan bulu tangkis anak-anak dengan menggunakan tinggi net yaitu 1,55 meter dan panjang lapangan 13,40 meter dan lebar lapangan yaitu 6,10 meter. Aturan bermainnya adalah permainan dilakukan oleh 6 orang terbagi menjadi 2 tim yaitu masing-masing ada 3 orang dalam setiap tim. Setiap pemain masing-masing diberikan 1 kali sentuhan dalam mengontrol bola. Kemudian seluruh tubuh boleh digunakan untuk mengontrol bola kecuali tangan. Bola boleh dikontrol langsung atau minimal menyentuh area bawah, lantai, tanah, dan sebagainya 1 kali. Jika melanggar peraturan di atas, maka tim yang tidak melanggar akan mendapatkan poin 1. Permainan dilakukan 1 kali sesi dengan game point 10. Jika 2 tim mengharuskan imbang dengan kedudukan 10-10, maka siapa yang dapat mendapat poin ke-11, maka dia tim pemenang. Cara bermainnya adalah dimainkan oleh 6 orang dengan terbagi menjadi 2 tim. Masing-masing kapten dari tim melakukan switch untuk menentukan tempat atau bola. Tim yang memilih atau mendapat bola melakukan servis terlebih dahulu. Servis yang dilakukan dengan mula-mula pemain berada di belakang garis, kemudian melakukan servis dengan cara menendang bola sampai area lawan. Yang selanjutnya itu ada tim lawan menerima bola dengan cara apapun untuk mengembalikan bola kembali. Jika salah satu tim tidak dapat mengembalikan bola kembali, maka tim yang satunya akan mendapat poin 1. Permainan dilakukan 1 kali sesi dengan game point 10. Formasi boleh berubah-ubah tergantung dari kebijakan tim tersebut. Pendapatan poinnya adalah
Tim yang dapat mematikan bola di area lawan maka akan mendapatkan poin 1. Tim yang melanggar peraturan maka tim yang tidak melanggar akan mendapatkan poin 1. Permainan dilakukan 1 kali sesi dengan game point 10. Jika dua tim mengharuskan imbang dengan kedudukan 10-10, maka siapa yang dapat mendapat poin ke-11 maka dia tim pemenang atau unggul 1 poin yang akan menang. Manfaat dari permainan ini adalah melatih tingkat konsentrasi dan fokus. Yang kedua adalah melatih psikomotor. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Tito. Terima kasih. Nah, terima kasih Mas Hadin. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk presentasi dari Mas Hadin ini? Silahkan. Halo, apakah tidak ada yang ingin bertanya untuk presentasi Mas Hadin hari ini? Nah, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya ya. Jika tidak ada yang ingin bertanya, sepertinya saya yang ingin bertanya Mas Hadin. Ya, baik Pak. Nah, kan tadi dijelaskan oleh Mas Hadin ya, itu masing-masing pemain mendapatkan boleh menyentuh sentuhan bolanya 1 kali ya per pemain ya. Mas Hadin, halo. 2 kali sentuhan Pak, yang benar Pak. Oh, per pemain 2 kali sentuhan. Ya. Nah, itu bolanya apakah setelah satu pemain 2 kali sentuhan langsung dikembalikan bola atau bisa dioper ke temannya baru dikembalikan bolanya atau bagaimana Mas Hadin? Bisa itu dioperkan temannya ya Pak. Izin menjawab Pak. Bisa Ya, dioperkan temannya, bisa langsung serang ke daerah lawan. Mungkin seperti itu Pak. Ya, nah itu untuk apa namanya, untuk jatuhnya itu bagaimana ya Mas Hadin? Bolanya jatuh sampai menyentuh lantai nggak bisa dikembalikan atau gimana ya? Soalnya kan tadi Oh, benar. bolanya bisa diterima setelah 1 kali sentuhan lantai seperti itu ya tadi kalau nggak salah. Nah, itu hampir sama Pak. Bisa itu dilakukan setelah bola menyentuh lantai kemudian ditendang, bisa juga langsung ditendang sebelum menyentuh area lantai. Oh ya, kalau saran saya sebaiknya bolanya jangan menyentuh lantai ya Mas Hadin. Itu kalau menyentuh lantai langsung dihitung poin aja karena nanti riskan gitu untuk peraturan. Nah, nanti dan untuk hitungan poinnya lebih baik ditambah lagi Mas Hadin. Jadi lebih banyak agar tidak terlalu cepat. Baik Nah, Pak. Terima kasih. terima kasih Mas Hadin karena telah presentasi pada siang hari ini. Untuk teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana? Mas Rembo, apakah masih hadir? Jelas Pak. Nah, untuk Mas Rembo tadi, Mas, untuk yang net tadi, apakah tidak terlalu tinggi, Mas, untuk ukuran net segitu, Mas, tingginya? Saya rasa tidak Pak. Saya mengambil itu standarnya untuk net perempuan Pak. Jadi saya kira tidak terlalu tinggi. Berapa ya, Mas, tadi tingginya? Kalau nggak salah 2,55 meter ya, Mas? Atau kurang? 25 Pak. Berapa, Mas? 2,25. Oh ya, baik Mas. Terima kasih ya untuk teman-teman semuanya telah presentasi pada pagi hari pada siang hari ini. Untuk itu, apakah pembelajaran pada hari ini bisa diakhiri atau ada yang masih ingin bertanya? Saya ingin bertanya kepada Mas Rimbu, Pak. Ya, silakan Mas Rudi. Untuk permainannya Mas Rimbu tadi, apakah diperlukan wasit Mas dalam melakukan permainannya?
Baik, langsung saya jawab, Pak. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Rifki. Perlu menggunakan wasit? Tentu saja dalam permainan yang saya modifikasi ini perlu menggunakan wasit. Satu wasit asisten untuk mencatat berapa skor yang didapat oleh para pemainnya, dan satu wasit yang memimpin jalannya pertandingan seperti meniup peluit atau melihat apakah ada pelanggaran pada saat terjadinya berlangsungnya permainan. Begitu Mas Rifki. Terima kasih Mas Rimbu. Apakah sudah cukup jelas Mas Rifki? Sudah cukup Pak? Nah, Sudah. kalau sudah cukup, apakah pembelajaran pada siang hari ini bisa diakhiri? Nanti kita lanjutkan untuk minggu depan untuk presentasi ya. Selanjutnya jika ada yang masih belum presentasi. Bisa Pak. Baik Pak. Cukup ya. Nah, untuk hari ini cukup. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi